Oke, sebelum kita bahas materi selanjutnya, saya mengingatkan kembali bahwa uh, yang kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teori dasar mengenai algoritma dengan logika. Saya review kembali bahwa logika adalah akal ataupun pikiran. Kemudian algoritma adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kenapa logika dan algoritma saling terkait? Yaitu karena yang pertama, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, kita harus memikirkan solusinya apa. Kemudian dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu yang dituangkan ke dalam sebuah algoritma. Sedikit menyinggung mengenai tugas minggu lalu, mengenai algoritma penyusunan aktivitas Anda dari pagi sampai dengan malam hari, ini sudah saya lihat sudah bagus semua. Kemudian untuk penugasan, saya sampaikan bahwa dilihat dari deadline-nya ya. Jadi ketika Anda terlambat submit, itu terlihat di sistem yang saya lihat di LMS. Jadi misalnya Anda telat 39 menit, telat 1 hari, telat 3 hari itu terlihat. Nah, keterlambatan itu akan mengurangi penilaian. Jadi ketika Anda submit di LMS sebelum deadline, jadi itu nilainya akan full. Nah, nilai tugas ini kemarin saya sampaikan itu proporsinya lumayan banyak ya presentasinya. Jadi itu akan membantu mengangkat nilai kalian jika ada nilai UTS ataupun UAS yang kurang. Walaupun presentasi UTS dengan UAS ini juga lebih besar daripada nilai tugas. Nah, nilai tugas ini yang akan membantu kalian. Nah, gitu ya. Saya ingatkan kembali bahwa submission untuk di LMS itu diperhatikan deadline-nya. Karena itu akan mempengaruhi nilai kalian di penugasan. Jadi ini sudah saya kasih feedback masing-masing. Nah, yang untuk nilai yang 85 memang saya tidak kasih feedback karena Anda mengerjakannya in time. Jadi sebelum deadline-nya habis, sudah dikumpulkan. Nah, untuk yang telat, itu saya berikan feedback khusus untuk memperhatikan waktu submission deadline-nya. Jadi tidak terulang kembali. Oke, kita lanjutkan materi hari ini tentang penyusunan algoritma. Kalau kemarin kita sudah mengetahui konsep dasar logika dengan algoritma, kita sekarang belajar untuk menyusun. Gimana sih cara menyusun algoritma? Penyajiannya seperti apa? Penulisannya seperti apa? Seperti itu ya. Oke, ini kita review yang kemarin. Kalau algoritma itu dibutuhkan untuk memerintahkan komputer untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Tadi sudah saya review bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah. Jadi kata kuncinya algoritma adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kalau kita bicara di dalam pemrograman, ya kita gunakan algoritma itu untuk menyelesaikan masalah yang digunakan dalam komputer untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan sebuah program. Nah, kemudian apa itu program ataupun pemrograman? Nah, di sini definisinya, program itu adalah instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Jadi program itu merupakan realisasi dari algoritma. Nah, jadi di sini kata kuncinya, program itu adalah kumpulan dari algoritma dan bahasa pemrogramannya. Terus kenapa kok pakai algoritma? Jadi algoritma itu penulisan yang tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi penulisan algoritma itu tidak tergantung pada misalnya harus bahasa Java, algoritmanya seperti apa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak. Jadi algoritma itu hanya langkah-langkah yang nanti akan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrogramannya gitu. Jadi tergantung. Pokoknya algoritma itu adalah jalannya penyelesaian masalah yang mau kita kerjakan nanti untuk menjadi sebuah aplikasi atau program dengan source code itu. Kemudian notasi algoritma itu dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi dia memang tidak terbatas bahasa pemrograman. Jadi misalnya satu algoritma itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman.
Kemudian apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya juga sama. Gitu ya. Kemudian ada syarat algoritma yang baik itu seperti apa? Kemudian syarat algoritma yang baik itu adalah yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau reliability. Jadi hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Jadi ketika kita membuat algoritma, diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, itu hasilnya akan sama. Sehingga untuk membuat algoritma yang baik, kita harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pembuatan algoritmanya. Kemudian prosesnya yang harus efisien atau cost-nya rendah. Nah, proses yang harus diselesaikan itu harus secepat mungkin dan frekuensi kalkulasinya juga sependek mungkin. Jadi komputasinya dalam menyelesaikan masalah dengan di dalam bahasa pemrograman itu juga harus cepat. Jadi tidak lama. Kemudian sifatnya juga general, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus aja atau digunakan satu bahasa pemrograman saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Kemudian selanjutnya, algoritma yang baik itu juga harus bisa dikembangkan atau expandable. Jadi sesuatu yang dapat kita kembangkan itu jauh lebih baik berdasarkan perubahan requirement yang ada. Requirement yang di sini yang dimaksud adalah kebutuhan. Kemudian ada mudah dimengerti. Siapapun yang melihat, siapapun yang membaca itu bisa memahami jalannya suatu program berdasarkan algoritma yang sudah ditulis. Kemudian portabilitas yang tinggi atau portability bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Kemudian ada precise atau tepat, betul, dan teliti. Kemudian algoritma yang baik itu juga harus bersifat yang efektif, kemudian harus terminate, dan output yang dihasilkan harus tepat. Ini bersinggungan dengan yang tadi, yang di awal dia harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, langkah pembuatan program itu yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Ada kondisi awal, ya kondisi awalnya itu adalah input, kemudian kondisi akhir, outputnya yang diinginkan apa. Kemudian ada data yang tersedia, kemudian ada operator, kemudian syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Ini nanti berhubungan dengan percabangan. Kemudian kemudian membuat algoritma dan struktur cara penyelesaian. Jika masalahnya kompleks, masalah tersebut bisa dibagi ke dalam modul-modul. Nah, kemudian ada menulis program. Dalam menulis program, kita itu juga bisa memilih bahasa yang mudah dipelajari atau mudah digunakan, yang sudah kita kuasai, kemudian memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan perangkat keras maupun platform lainnya. Kemudian mencari kesalahan, jika di dalam sintaks kita bisa nanti pemrograman Java, kita bisa menggunakan NetBeans, GUI-nya, itu ketika di run, kita bisa melihat yang mana nih sintak yang salah, sehingga program yang kita jalankan itu menghasilkan sebuah output seperti yang diinginkan. Nah, kesalahan pelaksanaan itu bisa terjadi karena di bagian semantiknya, logika, maupun yang dalam ketelitian, misalnya kurang titik koma saja, itu biasanya sudah tidak bisa di-run. Nah, kemudian kita juga harus melakukan uji dan verifikasi program, kemudian dokumentasi program, dan pemeliharaannya. Nah, struktur penulisan algoritma, sekarang kita masuk ke struktur penulisannya. Nah, di situ ada 3. Yang pertama adalah judulnya atau header, kemudian kamus, kemudian algoritmanya. Header itu bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, ataupun fungsi. Jadi ini contohnya. Misalnya judulnya adalah program luas kubus. Nah, ini tuh headernya. Nah, kita kasih keterangan, ini merupakan judul algoritmanya untuk menyelesaikan permasalahan menghitung luas kubus. Nah, dalam menghitung luas kubus ini apa saja yang diisi? Ada sisinya, jadi kita harus menginputkan
sisi gitu. Nah, ini yang di dalam body itu merupakan spesifikasi algoritmanya. Kemudian ada kamus atau deklarasi. Nah, deklarasi ini bisa tadi yang kita butuhkan apa saja. Misalnya tadi dalam membuat program menyelesaikan luas kubus atau luas volume kubus gitu ya. Volume kubus kan S pangkat 3, berarti kan yang diperlukan inputannya hanya satu, yaitu sisi. Kemudian, nah sisi itu merupakan variabel. Nah, variabel kita harus deklarasikan dalam di program. Nah, deklarasi ini ada juga nama type atau tipe datanya, kemudian konstantanya. Konstanta itu nilai yang pasti sudah didefinisikan, jadi kita tidak perlu menginputkan ulang. Kemudian ada variabelnya, fungsi, ataupun prosedur. Nah, ini contohnya. Ya, mohon maaf kalau tidak ada yang ditanyakan, di-mute dulu ya mic-nya. Ini contoh kamus atau deklarasinya. Nah, ini ada nama tipe data, ada integer ini tipe datanya, kemudian konstanta. Konstanta ini yang nilainya sudah pasti. Jadi misalnya di luas lingkaran, nilai P itu bisa langsung didefinisikan sebagai konstan P. Gitu ya. Real merupakan tipe datanya. Kemudian ada informasi mengenai tipe data beserta nama variabelnya. Ini ya, ini sama. Ini adalah variabelnya adalah X dan Y, kemudian integer merupakan tipe datanya. Nah, nanti tipe-tipe data ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian algoritma dengan deskripsi. Algoritma ini bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Ini contohnya ada input untuk variabel C dan D. If ini jika C nilainya kurang dari D, maka E sama dengan A tambah B. Jadi ini adalah kondisi-kondisi khususnya. Kemudian ketika kondisi if terpenuhi, maka outputnya E. Apabila kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka hasilnya A dikurang B. Nah, nanti ini percabangan kita belajar di minggu ke-7 sebelum UTS. Kemudian penyajian algoritma, itu ada 3, yaitu dengan deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Nah, kalau yang algoritma struktur deskriptif ini, kita deskripsikan bagian mana saja seperti bahasa Indonesia atau bisa dengan bahasa Inggris. Kalau pseudocode, kita lebih mengarah ke kode program. Jadi, nanti saya contohkan setelah ini. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau algoritma deskriptif dengan pseudocode. Nah, kalau deskriptif kita kasih penjelasan yang cukup detail, jadi masukkan panjang. Kalau pseudocode hanya input panjang. Panjang adalah nama variabelnya. Kemudian bisa juga di-read. Kan setelah input biasanya harus read. Kalau di Java, ini kan kalau di C++ kita biasanya println baru printf ya. Nah, itu printf adalah untuk perintah read-nya, read variable. Nah, kalau di Java langsung sistem print aja. Kemudian hitung luas, ini variabelnya. Jadi kalau di pseudocode langsung luas itu langsung dijabarkan dengan simbol-simbol seperti ini. Jadi kalau pseudocode lebih ringkas ya. Nanti saya contohkan lagi. Untuk struktur dengan bahasa Indonesia ini sifatnya umum, tidak menggunakan simbol ataupun sintaks dari suatu bahasa pemrograman, kemudian tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman apapun, dan notasi-notasinya itu dapat digunakan di seluruh bahasa manapun. Nah, itu yang deskriptif ya. Ini bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bisa terserah. Nah, dalam deskriptif, algoritma yang deskriptif itu tidak menggunakan simbol atau sintaks. Nah, sedangkan kalau
Nah, ini contohnya untuk yang struktur algoritma deskriptif dengan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah kita tulis dulu mulai. Kenapa harus ada mulai dan selesai? Karena ini nanti juga bersinggungan ketika kita menginterpretasikan algoritma ke dalam flowchart. Jadi semua algoritma itu susunannya sebenarnya sama, hanya interpretasinya aja yang berbeda. Jadi ketika kita bisa menggunakan deskriptif, bisa menggunakan pseudocode, maupun yang flowchart nanti. Saya contohkan yang sederhana. Nih ya, jadi yang pertama dimulai dulu, kemudian ada deklarasi. Jadi mendeklarasikan 3 variabel yang dibutuhkan. Karena kita ingin menghitung rata-rata 3 buah data atau 3 buah data atau 3 buah angka. Jadi kita mendeklarasikan dulu variabelnya ada 3, yaitu kita beri nama A, B, dan C. Kemudian kita input bilangan atau masukkan bilangan masing-masingnya A, B, dan C. Kemudian prosesnya adalah menjumlahkan ketiga bilangan tersebut. Kemudian jumlah ini juga bisa dideklarasikan variabelnya di sini. Jadi deklarasi datanya ABC, kemudian deklarasi jumlah, kemudian deklarasi hasil rata misalnya gitu. Itu bisa dituliskan di sini. Jadi semakin detail semakin bagus. Karena ini kurang lengkap ya. Yang didefinisikan hanya 3 datanya saja, tapi deklarasi untuk variabel jumlah sama variabel rata atau hasilnya nggak dideklarasikan. Kalau di dalam bahasa pemrograman ini nanti jadinya salah. Memanggil siapa kok belum dideklarasikan, jadinya kan nggak bisa tampil ya. Nah, semuanya harus dideklarasikan. Jadi yang dideklarasikan adalah variabel A, B, C, kemudian jumlah, dan hasil. Nah, hasilnya adalah jumlah dibagi 3 karena kita menghitung rata-ratanya. Kemudian menampilkan hasilnya dan program selesai. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ketika kita ingin menghitung rata-rata 3 data, itu dengan algoritma yang deskriptif, jalannya seperti ini. Nah, untuk yang pseudocode maupun yang flowchart, itu juga harus sama penulisannya. Nah, ini yang deskriptif, saya contohkan untuk menghitung luas lingkaran. Nah, jadi ini mulai, kemudian deklarasi variabel. Ini kurang ya, deklarasi variabelnya adalah nilai jari-jari dengan nilai pi. Kemudian ada inputan nilai jari-jarinya. Oh, ini bisa. Oh, jadi yang deklarasikan nilai jari-jari dan nilai pi. Nah, nilai pi ini juga bisa langsung dideklarasikan dengan nilai konstan ya. Jadi kita sudah mendeklarasikan nilai pi adalah 3,14. Jadi ketika kita input, kita proses inputnya itu hanya menginput nilai jari-jari, kemudian memproses hasil perhitungannya. Nah, proses hitung luas lingkaran adalah jari-jari dikali jari-jari dikali nilai pi. Kemudian menampilkan hasil dan selesai. Untuk PPT ini nanti saya perbaiki dulu supaya kalian tidak bingung. Kemudian ini yang pseudocode. Jadi penyajian algoritma dengan pseudocode itu menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode ini lebih rinci dari English atau Indonesia structure. Nah, ini contohnya untuk menghitung nilai rata-rata 3 bilangan tadi. Jadi dimulai dengan start, kemudian kita deklarasikan dulu variabelnya, ada deklarasi nilai A, B, C, dan jumlah, itu merupakan tipe datanya integer. Kemudian rata kita bisa definisikan dengan tipe data float, karena dia desimal. Kemudian kita masukkan input dan prosesnya. Inputnya adalah nilai A, B, C, kemudian prosesnya adalah jumlah dan rata. Jumlah rumusnya adalah menjumlahkan 3 inputan tadi, yaitu variabel A, B, dan C. Kemudian rata itu
kita memanggil variabel jumlah dibagikan dengan 3. Kenapa 3 tidak dideklarasikan? Karena 3 ini merupakan sebuah proses yang sudah pakem, karena kita tadi ingin menghitung rata-rata 3 buah data aja. Itu ya. Jadi langsung saja ditulis 3, tidak perlu dideklarasikan. Kemudian output atau menampilkan hasilnya yaitu adalah rata. Jadi kita memanggil variabel rata untuk ditampilkan hasilnya. Dan proses selesai. Jadi kita lihat dari yang pseudocode maupun yang deskriptif, itu alurnya harus sama. Deklarasinya, prosesnya, outputnya, itu harus sama. Ya. Jadi ada deklarasi, input, dan proses, kemudian ada output. Nah, ini ada penyajian algoritma dengan flowchart, yaitu bagan diagram alir. Jadi ada menggunakan simbol-simbol. Nah, flowchart itu merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Nah, flowchart ini bisa menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasiannya. Nah, simbol-simbol dalam flowchart ini banyak ya. Nanti bisa dipelajari. Ini adalah simbol direction atau flow-nya. Nanti apakah dia ke bawah atau ke atas itu menunjukkan alurnya. Kemudian ada terminator, yaitu simbol permulaan, start atau end, itu simbolnya sama, yaitu dengan terminator simbol. Kemudian ada konektor simbol. Konektor ini ketika kita telah habis dalam satu halaman atau berpindah ke halaman lain, kita menggunakan konektor di bagian paling bawah dan konektor di bagian atas lagi untuk menyambung flowchart yang di halaman sebelumnya, yang terpotong. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Nah, ini kalau yang bundel halaman yang sama, kalau yang ini untuk halaman yang berbeda. Kemudian, persegi panjang itu merupakan processing tool, processing simbol maksud saya. Jadi processing simbol ini kita bisa mohon di-mute, Mas Wahyu tolong ya di-mute yang open mic. Ya, kemudian ini processing tool. Jadi di dalam processing tool kita bisa menuliskan rumusnya yang mendeskripsikan bahwa di sini kita melakukan proses perhitungan, misalnya yang tadi. Kemudian ada simbol manual operation. Simbolnya ini yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol belah ketupat. Belah ketupat ini decision, jadi untuk percabangan. Kemudian ada simbol input dan output. Jadi ketika menggunakan simbol input dan output ini simbolnya sama, inputannya apa, kemudian outputnya juga menggunakan simbol ini. Kemudian ada simbol manual input, kemudian simbol preparation, simbol predefined process, dan sampai simbol dokumen. Ini nanti yang lainnya bisa dipelajari. Kemudian ini ada contoh algoritma dengan flowchart. Kita menggunakan kasus yang sama tadi untuk menghitung rata-rata 3 buah bilangan. Yang pertama ada simbol terminator, yaitu untuk start. Kemudian kita input nilai, inputnya nilai A, B, C. Kemudian jumlah, ini proses untuk menjumlahkan ketiga bilangan. Kemudian setelah melakukan proses penjumlahan, kita melakukan proses merata-rata jumlah hasil penjumlahan tadi dibagi dengan 3. Kemudian menghasilkan output atau keluaran. Keluarannya adalah nilai rata tadi, memanggil variabel rata, kemudian program selesai. Jadi, tadi ya, ketiga penyajian algoritma dengan algoritma deskriptif, pseudocode maupun flowchart itu semuanya prosesnya sama. Jadi mulai start sampai end itu prosesnya sama, hanya saja penyajiannya yang berbeda. Nah, struktur
struktur dasar algoritma ini ada 3. Yang pertama adalah struktur runtunan atau sequence process. Kemudian yang kedua adalah struktur pemilihan atau selection process. Dan yang terakhir adalah struktur pengulangan atau iteration. Nah, untuk struktur runtunan itu lebih instruksi. Jadi setiap instruksi itu dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi baru bisa dilaksanakan jika instruksi sebelumnya terpenuhi atau selesai dilaksanakan. Jadi ini sequence process, lambangnya seperti ini. Yang tadi saya contohkan itu sequence ya. Kemudian ada struktur pemilihan. Pada struktur ini, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi kedua diabaikan. Nah, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka yang kedua yang akan dilaksanakan. Nah, yang struktur pemilihan ini kita menggunakan lambang decision. Nah, ini lambang decision, yaitu lambang belah ketupat. Ini untuk yang struktur pemilihan. Jadi ada if then, jadi if kondisinya adalah benar, maka proses selanjutnya dilaksanakan. Jika salah, maka langsung exit. Nah ini ya. Jadi notasi algoritmiknya, jika if-nya adalah syarat, then aksi. Jika aksinya benar, maka langsung ke aksi selanjutnya. Oh, maksud saya, jika syaratnya terpenuhi, maka aksinya adalah true. Kalau salah, langsung and if. Jadi bisa langsung ke exit atau bisa dengan kondisi selanjutnya. Nanti jadi percabangan nested if ya, kalau misalnya aksinya lebih dari 1. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi nested if. Jadi kalau misalnya ada aksinya 1 sama 2, jadinya seperti ini, baru kemudian exit. Jika kondisi 1 terpenuhi, ada proses 1 yang dilaksanakan. Jika tidak terpenuhi kondisi yang pertama, maka aksi 2 yang dilaksanakan. Gitu. Nah, ini contoh pseudocode-nya. Jika X lebih dari Y, then X lebih dari Z, then tulis X sebagai nilai terbesar. Nah, else-nya dan seterusnya. Nanti ini dipelajari di percabangan, jadi ini diabaikan saja. Yang penting tahu strukturnya ya. Kalau pemilihan dengan decision, kalau yang runtutan sequence ini langsung dengan panah. Jadi tidak ada kondisi tertentu. Kemudian ada pengulangan iteration. Nah, ini menggunakan for atau while biasanya. Gini, for i sama dengan 1 sampai dengan 4, kemudian instruksinya apa, next-nya apa. Ini ya, for variannya sama dengan varian awal, kemudian sampai akhir, kemudian body-nya merupakan instruksi, kemudian next variannya apa. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa pakai for atau while do. Ini jadinya looping atau perulangan. Ini nanti kita pelajari strukturnya setelah UTS insya Allah. Ini sama dengan struktur pengulangan. Ini contohnya. Nah, ini ada latihan soal. Jadi saya minta kalian untuk membuat algoritma. Yang pertama adalah dalam bentuk deskriptif dan pseudocode untuk menghitung volume bola. Jadi di dalam volume bola itu seperti apa? Rincian algoritmanya, langkah-langkahnya untuk menghitung volume bola seperti apa. Kemudian yang flowchart, ini untuk yang online, Anda bisa menggunakan di Google Drive itu tersedia untuk diagrams.net. Itu kalau sudah ada akun Gmail-nya bisa digunakan secara gratis. Kemudian nanti ini latihannya seperti biasa dikumpulkan di LMS. Sudah saya buka submission-nya. Kemudian nanti dijadikan satu file, jadi ada 3. Jadi 3 soal ini jadi satu file dokumen saja, PDF ya. Seperti biasa PDF dikumpulkannya. Nah, yang ketiga adalah untuk menghitung luas segitiga. Nah, untuk yang ini, yang flowchart, saya minta
untuk menyelesaikan mengecek programnya itu mengecek suatu bilangan tersebut dikatakan ganjil atau termasuk bilangan genap. Nah, yang seperti ini nanti saya kasih clue deh, ini menggunakan decision-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya mau melihat kalian sudah paham atau belum. Nanti minggu depan saya akan bahas, kalian presentasi, kemudian kita bahas bersama. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan raise hand dulu. Ya, silakan Mas Wijang. Iya, Bu, mau bertanya, izin bertanya. Untuk Ya. yang tadi itu presentasinya berkelompok atau individu? Oh, individu. Semuanya tugas individu. Nanti minggu depan Anda raise hand, atau kalau misalnya nggak ada yang raise hand, saya yang nunjuk. Nanti kita bahas bersama, Anda presentasi dulu tugasnya. Ini loh, menurut saya itu jawabannya seperti ini, seperti ini. Kemudian nanti kalau ada jawaban lain, kita kumpulkan. Terus kalian yang milih sendiri. Menurut kalian yang mana yang benar? Nah, terus saya akan memandu dan menjelaskan kembali jika memang ada yang tidak paham. Gitu ya. Dari materi ini, ada yang kurang paham? Nanti untuk PPT saya perbaiki dulu ya, yang tadi ada yang pseudocode itu masih salah. Nanti saya update terbarunya segera. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya juga mohon maaf karena mengganti kuliahnya malam ya, karena tadi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Untuk selanjutnya insya Allah akan normal lagi minggu depan, tetap sesuai jadwalnya jam 1 sampai dengan jam 3. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, kalau misalnya saya dalam menjelaskan juga terlalu cepat, instruksi saja, langsung interupsi Bu, penjelasannya terlalu cepat atau ngomongnya terlalu cepat gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya, sepertinya udah capek juga semuanya. Nanti saya akan update minggu depan, ini ya, lebih aktif lagi. Kalau bisa rebutan yang presentasi siapa. Nanti akan saya kasih nilai tambahan. Diingat ya, kalau submit-nya deadline-nya tanggal berapa, sebelum jamnya harus dikumpulkan, karena nanti yang telat, itu nilainya nggak maksimal. Oke? Oke, saya stop dulu record.